Halo sahabat Katolik Indonesia dan seluruh dunia, kembali bersama saya Bivan dari channel Seputar Katolik, Wartakan Kristus, Damaikan Dunia. Bagaimana kabar nih sahabat-sahabat Katolik? Saya berharap bahwa sahabat Katolik selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kali ini kami akan membahas tentang sebuah kisah menarik tentang seorang imam di Flores yang beberapa tahun belakangan ini konsen mengurusi para penderita gangguan jiwa, yang dalam clickbait video kami sebut sebagai pencinta orang gila. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang itu. Namun perlu diingat bahwa kami ingin mengubah kalimat orang gila menjadi orang dengan gangguan jiwa, atau kami juga sebut dengan bahasa yang lebih layak sebagai pasien penderita gangguan jiwa. Namun sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video-video kami. Nah, siapa imam yang saya maksud dengan pencinta orang gila di Flores atau pencinta para penderita gangguan jiwa? Ia adalah Pastor Superman Andi, seorang imam yang saat ini bertugas sebagai rektor di Seminari Tinggi Santo Camillus Nita Maumere NTT. Imam yang kerap disapa Pastor Andi ini dalam sebuah wawancara dengan tim kami beberapa waktu lalu menceritakan awal mula ia mulai konsen mengurusi para penderita gangguan jiwa ketika ada seorang rekan imam yang juga bertugas di seminari yang ia pimpin merasa tergugah melihat seorang penderita gangguan jiwa yang dipasung yang tinggal tidak jauh dari Seminari Santo Camillus. Ia kemudian berinisiasi untuk membangun sebuah rumah layak bagi penderita gangguan jiwa tersebut agar ia dibebaskan dari pasung. Pasung, sebagaimana kita ketahui, merupakan cara-cara lama yang dilakukan oleh keluarga untuk membatasi ruang gerak penderita gangguan jiwa supaya tidak membahayakan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar. Jadi kemudian rumah ini dibangun, dan setelah ditempati oleh si penderita gangguan jiwa ini, mereka melihat ada kemajuan dalam diri pasien penderita gangguan jiwa, baik secara fisik maupun secara mental, bahkan ada tanda-tanda kesembuhan. Nah, sejak itu mereka mengira bahwa cara ini atau langkah ini merupakan langkah yang tepat bagi para penderita gangguan jiwa untuk hidup dan untuk mendukung penyembuhannya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Pastor Andi juga tidak sendiri dalam gerakan ini, tetapi ditemani oleh sejumlah imam dan para frater di Seminari Santo Camillus Nita Maumere. Nah, sejak rumah pertama bagi si penderita gangguan jiwa tadi dibangun, ada tanda-tanda positif yang dilihat oleh masyarakat setempat, bahwa ada kemajuan atau ada tanda-tanda kesembuhan dalam diri pasien yang tinggal di rumah layak yang mereka bangun itu. Kemudian hal itu menggugah para masyarakat lain untuk meminta kepada pihak seminari untuk membuatkan hal yang sama atau rumah yang sama bagi pasien penderita gangguan jiwa lainnya. Hal itu pun diizinkan oleh seminari, kemudian dibangunlah rumah kedua dan kemudian ditempati oleh pasien penderita gangguan jiwa lainnya. Lalu pada tahun 2018, gerakan atau karya Pastor Andi bersama teman-temannya berhasil menarik perhatian sejumlah media massa, termasuk media-media online. Kemudian berita ini tersebar hingga puskesmas, di pemerintah desa setempat, berita daerah, hingga ke panti sosial. Nah, karena mendapat dukungan dari banyak pihak, sejak itu Pastor Andi bersama teman-temannya dari Seminari Santo Camillus akhirnya memutuskan untuk menjadikan gerakan ini sebagai salah satu program dari seminari. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk memberi nama pada rumah layak bagi para penderita gangguan jiwa ini sebagai Rumah Bebas Pasung. Jadi nama rumah yang dibangun ini akhirnya disebut sebagai Rumah Bebas Pasung ya teman-teman. Di tahun yang sama, Pastor Andi bersama teman-teman sudah berhasil membangun sekitar 17 rumah bebas pasung. Kemudian di tahun berikutnya, yakni tahun 2019, Pastor Andi bersama teman-teman kembali mendirikan rumah bebas pasung sebanyak 15 buah. Lalu kira-kira rumah bebas pasung itu seperti apa ya? Mungkin sahabat-sahabat Katolik semua penasaran, apa itu rumah bebas pasung sebenarnya? Seperti apa sih tampaknya? Sahabat Katolik, pertama-tama yang mesti diketahui, rumah bebas pasung ini didirikan di dekat rumah dari keluarga si penderita gangguan jiwa. Ini biasanya didirikan di samping kiri, samping kanan atau depan, biasanya di halaman rumah. Seperti apa modelnya?
Nah, rumah bebas pasung ini biasanya berukuran 3 kali 4 meter. Rumah ini dilengkapi dengan tempat tidur, kamar mandi, dan juga toilet. Biasanya berlantaikan keramik putih dan juga dindingnya dilapisi oleh anyaman besi dan juga bambu. Rumah ini sangat nyaman tentunya, di mana si penderita gangguan jiwa sangat mudah bergerak di dalamnya, bisa berinteraksi dengan keluarga, dan juga dia terbebas dari berbagai hal yang tidak baik untuk kesehatan tubuhnya. Namun perlu diketahui juga, rumah ini sangat aman karena si penderita gangguan jiwa tidak mudah untuk keluar dari rumah ini karena dindingnya dilapisi besi. Rumah bebas pasung ini dibangun berdasarkan sebuah hasil pemikiran di mana sebenarnya para penderita gangguan jiwa tidak 24 jam dia mengalami gangguan jiwa. Di jam-jam tertentu dia sebenarnya sehat seperti kita orang biasa. Namun ketika misalnya ia terbangun dan ia menyadari dirinya sedang dipasung, itu sangat tidak mendukung kesembuhannya. Oleh karena itu rumah seperti ini sangat dibutuhkan dan sangat perlu untuk menunjang kesembuhan dari si penderita gangguan jiwa. Nah, menurut Pastor Andi dan teman-teman, pendirian rumah bebas pasung ini dilihat dari 4 aspek yang menurut mereka sangat membantu dalam proses penyembuhan si penderita gangguan jiwa. Aspek pertama adalah aspek fisik. Menurut mereka, dengan didirikannya rumah bebas pasung ini, para penderita gangguan jiwa akan lebih sehat secara fisik. Mereka tidak kehujanan, mereka tidak kena panas matahari, dan mereka juga bisa hidup di lingkungan yang bersih di dalam rumah bebas pasung ini. Jadi secara fisik ia akan sehat. Ketimbang dipasung, ia bisa kesakitan selama bertahun-tahun, kakinya bisa luka dan lain-lain. Sedangkan rumah ini aman. Aspek kedua adalah aspek psikologis. Dengan adanya rumah bebas pasung ini, si penderita gangguan jiwa akan terbebas dari tekanan-tekanan. Bukan cuma dia, bukan cuma si pasien maksudnya, tapi juga keluarganya sendiri terbebas dari ketakutan-ketakutan terhadap aksi-aksi yang membahayakan dari si penderita gangguan jiwa. Jadi baik dari keluarga maupun si penderita gangguan jiwa terbebas dari tekanan apapun. Yang ketiga adalah aspek sosial. Dengan adanya rumah bebas pasung ini, secara otomatis si penderita gangguan jiwa akan sangat mudah bersosialisasi dengan keluarganya, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, dan ia pun bisa berkomunikasi dengan siapa aja setiap hari. Jadi dia bisa bersosialisasi kapanpun dengan orang-orang di sekitar. Nah, selain itu, dengan rumah bebas pasung ini juga, keluarga dari si penderita gangguan jiwa ini akan lebih mudah mengikuti proses-proses penyembuhan dari si penderita gangguan jiwa ini. Ketimbang misalnya dia dirawat di rumah sakit, tiba-tiba ia kembali ke rumah, keluarga tidak mengetahui seperti apa sebenarnya perkembangan si penderita gangguan jiwa ini. Nah, dengan rumah bebas pasung ini, keluarga akan secara bertahap bisa mengikuti perkembangan dari si penderita gangguan jiwa ini. Kurang lebih itu dari aspek sosial. Nah, keempat adalah dari aspek ekonomi. Pendirian rumah bebas pasung ini sebenarnya sangat murah. Meski di awal pembangunan mereka harus mengeluarkan biaya sekitar 20 juta. Tapi mesti diketahui bahwa biaya untuk pembangunan rumah ini biasanya ditanggung oleh pihak seminari Santo Camillus Nita. Nah, meski sedikit mahal di awal, tapi secara ekonomis dalam proses perawatan di tahun-tahun berikutnya akan sangat murah ketimbang di panti sosial atau di rumah sakit lainnya yang kita harus mesti bayar per bulan. Nah, di rumah ini cukup dibangun di awal, kemudian kedepannya tinggal bagaimana keluarga merawat dan membangun relasi yang baik dengan pasien agar ia bisa sembuh. Nah, sahabat-sahabat Katolik, ada kabar baik dari berbagai gerakan yang dilakukan oleh Pastor Andi bersama teman-teman ini. Salah satunya adalah ternyata dari karya-karya mereka ini ada buah positif yang mereka terima, di mana ada sejumlah pasien yang saat ini sudah mulai berangsur sembuh, dan bahkan pihak seminari sudah memberikan modal pada mereka sehingga ada yang beternak, ada yang menjual produk-produk tertentu untuk bisa menafkahi diri mereka sendiri. Bagi saya ini sangat positif dan ini perlu diapresiasi. Oleh karena itu, bagi saya karya dari Pastor Andi bersama teman-teman ini sangat keren dan perlu ditiru oleh banyak orang.
oleh kita semua mungkin, dan juga oleh pihak-pihak tertentu yang saat ini konsen mengurusi para penderita gangguan jiwa. Nah, kurang lebih itu saja dari kami. Tetapi sebelum kami menutup video ini, akan ada pesan yang disampaikan oleh Pastor Andi yang ia sampaikan lewat sebuah video. Oke. Pembangunan rumah bebas pasung di Maumere adalah salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan terhadap pasien dengan gangguan jiwa. Dengan cara ini kita memberikan rumah yang aman dan nyaman bagi pasien, di mana dia bisa tinggal dengan bebas tanpa harus dipasung. Dan selama dalam rumah ini, pasien akan menjalankan perawatan medis, di samping diberikan pendampingan spiritual, sosial, dan emosional oleh para frater dan imam atau romo dari seminari Santo Camillus. Sampai saat ini kita telah membangun 44 rumah bebas pasung dan melepaskan 44 pasien yang dipasung. Dan dari ke-44 pasien itu ada belasan yang sudah bisa hidup mandiri walaupun tetap menjalankan perawatan medis. Jadi pasien yang sudah mandiri itu bisa menjalankan aktivitas seperti biasa di tengah keluarganya. Ada yang sebagai peternak babi, peternak kambing, peternak ayam, dan juga berkebun. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa salah seorang di antara mereka sudah menjadi staf seminari. Dia bekerja di seminari dan memperoleh gaji seperti yang lain. Dan kami berharap bahwa yang lain pun bisa mandiri dan produktif seperti sedia kala. Dengan cara itu, pasien atau orang dengan gangguan jiwa itu tidak lagi dianggap atau dipandang sebelah mata dalam masyarakat. Mereka juga bisa hidup normal, bisa menghasilkan sesuatu, dan bisa produktif dalam keluarganya atau dalam masyarakat jika mereka diperhatikan dengan baik. Jadi rumah bebas pasung ini adalah sebuah solusi yang lebih manusiawi dalam merawat dan melayani pasien dengan gangguan jiwa. Jika ada yang tertarik untuk membantu kami atau mendukung program kami dengan senang hati akan menerima. Dan sampai saat ini masih banyak pasien yang dipasung yang membutuhkan pertolongan kita. Di Maumere sendiri masih ada sekitar belasan atau lebih dari 20 pasien. Sedangkan di kabupaten-kabupaten lain yang sudah meminta bantuan kami, dukungan kami, sudah begitu banyak, lebih dari 30 orang, terutama di Kabupaten Manggarai Raya. Dan kami akan berjuang untuk membantu dan melayani kebutuhan mereka juga. Karena itu dukungan dan bantuan dari Anda sekalian sangat kami butuhkan. Jika Anda ingin menghubungi kami, silakan hubungi kami di WhatsApp number kami 081 337 063 455. Nah, sahabat Katolik, itu dia pesan dari Romo Andi dan kurang lebih cerita kami tentang karya Pastor Andi bersama teman-teman di Seminari Santo Camillus Nita Maumere. Demikian. Kami berharap semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Katolik semua dan mungkin bisa diikuti oleh semua kelompok atau komunitas-komunitas tertentu saat ini yang juga konsen mengurusi para penderita gangguan jiwa. Nah, selain mendukung, kita juga mesti mendoakan karya-karya Pastor Andi agar dalam karya-karyanya mereka selalu diberi kekuatan dan semangat agar karya yang mereka lakukan ke depannya terus berjalan dengan baik. Itu saja dari kami. Jangan lupa untuk ikutin terus video-video kami yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Seputar Katolik, Wartakan Kristus, damai.